Yang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, yang terhormat Sekretaris Kebudayaan Kabupaten Alor, yang kami hormati Ketua Sanggar, yang kami banggakan dan kami hormati para nyuri, singkatnya hadirin yang kami banggakan. Izinkanlah kami untuk menyampaikan kronologi keberadaan rumah adat situs Fit Lakatuil lewat cerita rakyat Bampalola. Pada zaman dahulu, kala moyang Bampalola turunan Raja Tanah atau Faayavin yang ke-27 melakukan perburuan dari kaki Gunung Raja. Dalam perburuan moyang Bampalola dengan hewan peliharaan berupa beberapa ekor anjing. Dari pertengahan perburuan, seekor anjing dipelihara berlari melewati tuannya sambil menggonggong seakan-akan ada hewan buruan liar yang ada di sekitar itu. Dia merasa tanda bahwa mungkin ini saatnya dia mendapatkan binatang liar yang ia cari. Moyang Bampalola menoleh ke kiri dan ke kanan sambil berjalan perlahan-lahan dan mengikuti jejak anjing buruan itu. Ia termenung dalam hati bahwa mungkin ini saat ia mendapatkan hasil buruan yang ia cari. Tiba-tiba anjing itu diam dan berdiri di tempat. Moyang Bampalola melihat dan berkata dalam hati, kenapa tiba-tiba anjing itu diam dan berdiri di tempat? Ternyata yang digonggong anjing tadi bukan binatang liar atau binatang buas, tetapi ada di depannya berupa sebuah tiang. Sebuah tiang yang timbul dalam tanah yang sangat indah, berdiri kokoh dan tegak, segala ukiran motif yang sudah tersedia. Untuk menjadi tanda atau petunjuk atas tiang itu, tiang tersebut, maka di atas terdapat ranting kecil dengan daun yang segar dan lebat. Petunjuk dari daun itulah menjadi acuan bagi generasi penerus, sehingga pembugaran yang dilakukan dari generasi ke generasi, tiang tersebut yang menjadi tiang utama rumah adat Fit Lakatuil. Dan tidak bisa diganti dengan jenis tiang lain. Setelah moyang terkejut melihat tiang itu secara spontan dari tempat itu, dia membuka sehelai kain yang mengikat kepalanya dan tali rotan yang diikat di pinggangnya, yang dikenal dengan sebutan paete. Langsung mengikat tiang itu dengan berkata, andaikan engkau barang baik, maka setelah ini saya pergi dan esok harinya saya kembali. Engkau masih ada dan seperti semula, maka engkau adalah barang baik. Akan tetapi, jika kembalinya saya, engkau sudah tidak ada, maka bukan engkau barang baik. Sampailah pada esok yang dijanjikan dengan sekembalinya moyang Bampalola. Pada tempat itu, tiang itu masih berdiri kokoh dan utuh seperti kemarin. Maka moyang Bampalola pergi dan memanggil saudara-saudaranya untuk melihat tiang itu. Akhirnya mereka bersepakat dan mencari ketiga tiang lagi untuk membangun sebuah rumah di tempat itu. Dan hingga saat ini dikenal dengan rumah adat Fit Lakatuil yang berdiri megah dan terpampang di atas Bukit Tulagado hingga saat ini dan akan selamanya tetap abadi. Itu merupakan warisan leluhur yang harus dijaga, dirawat dari generasi ke generasi hingga saat bumi menutup mata. Mari kita saksikan penunjukan dari
moyang Bampalol. Oh, kertas jatuh.
Setelah moyang terkejut melihat tiang itu secara spontan. Dari tempat itu juga dia membuka sehelai kain yang mengikat kepalanya dan tali rotan yang diikat di pinggangnya. Langsung mengikat tiang itu dengan berkat. Andaikan engkau barang baik, maka setelah ini saya pergi dan esok harinya saya kembali. Engkau masih ada dan seperti semula, maka engkau adalah barang baik. Akan tetapi, jika sekembalinya saya engkau sudah tidak ada, maka engkau bukan barang baik. Sampailah pada esok yang ia janjikan, dan sekembalinya moyang Bampalola pada tempat itu, tiang itu masih berdiri kokoh dan utuh seperti kemarin, maka moyang Bampalola pergi dan memanggil saudara-saudaranya. Ari sudah tu berarti hari no ari atu no honi be. Nasam no di olove no taka olove. Ho oto ulap punho ni batin do fiatin. Sampailah pada esok yang ia janjikan, dan sekembali moyang Bampalola pada tempat itu, tiang itu masih berdiri kokoh dan utuh seperti kemarin, maka moyang Bampalola pergi dan memanggil saudara-saudaranya. No takai mari. Na uvami belad la pehil sam hepomi. Na binata den ahula na naate no venu ahul horo na iritegu. Pisame ne tanah edunve. Mado. Moyang Bampalola memanggil saudara-saudaranya untuk melihat tiang itu yang tumbuh di tanah. Na horo belu lo wehoro. Na uyolove. No takai mari. Na ho nate no nuhonin ve. Pimide. Pi oto ulap punyo pi onu tuve ho aratin ho sariano pi ba pidove. Ara mo molosam. Setelah saudaranya melihat, kemudian mereka bersepakat untuk mencari tiga tiang lagi untuk membangun sebuah rumah di tempat itu, dan hingga saat ini dikenal dengan rumah adat Fit Lakatoy. Sekian. Adik bisa ambil ini dulu. Ambil ini yang ini. Adik ambil. Dewan Juri yang terhormat, pembangunan rumah adat Fit Lakatoy, dalam pembangunannya menjelang 1 tahun kemudian, moyang Bampalola telah melakukan ritual adat makan baru padi. Bapak Dewan Juri yang terhormat, untuk itu prosesi ritual makan baru padi ala Beloy segera kita mulai.
inilah raja, raja yang ada di rumah adat Fit Lakatoi. Raja memanggil Maniro dan memberikan mandat untuk memanggil 5 suku. Maniro, nolo bema. Di balo ulto ane mapatang. Nolo bema. Oit na di balo ulto ane mapatang. On amiden amito ndur tatu. Nilai di olove pi sono baloy. Raja berkata, "Naolofema pibaloy pitimu oul Tuhan." Ohomid apunmid durta lelai pin olove. Artinya bahwa raja memanggil Maniro atau orang yang ditugaskan sang raja untuk memanggil 5 suku yang berada di Bampalola di atas mesbah. Maniro berkata, "Oh, Bampalol lelaibi lamui lena kota kotfal ale mate foibe avin kavin mor pi ala taunu buta unu meita unu pi balogia." Artinya Maniro memberikan aba-aba kepada masyarakat adat 5 suku Bampalol yang telah hadir agar segera mengumpulkan beras merah dan sirip pinang muda karena acara ritual makan baru padi segera dimulai. Suku Lemuilelang Kota Kotval Alemate Foibe mulai mengantarkan barang bawaan ke tempat pelaksanaan ritual makan baru padi ala Baloy ke rumah adat situs Fit Lakatoi. Di sana mereka akan diterima permaisuri raja. Dalam penerimaan sulung suku Lamui Lelang, Kapitan berkata bahwa Baloy Oultu Onema Patangam Aobu Pep Obalal Pep Obul pep. Aote Amihi Oba Amihi Honine Pipun Baloy Puntimu. Artinya bahwa saat makan baru padi sudah tiba, jadi kakak siapkan segala tempat berupa bakul, nyiru, semua bawahan sudah kami bawa supaya digunakan untuk acara makan baru padi atau ala Baloy. Ini ovet nimi, na otem bunga oba bunga. Apuin hel na met oi mi ovet mi, met otem mi oba mi, met opa domi opa sumi. Hani ne our ofara puin tun mai tape mai hu alol. Mendengar perkataan dari sulung suku Kapitan, maka permaisuri raja menjawab
nio emi ofet mi otembua obabua mit odomi opasumi honine pi ur ovara puin tape walol. Artinya bahwa kami sedang duduk di tempatnya, sedang menjaga bakul dan nyiru. Jadi adik sudah membawa hasil panen tahun ini, maka silakan diisi pada tempatnya berupa bakul, nyiru dan periuk untuk dimasak agar supaya bui dilihat sebagai ramalan hasil panen tahun depan. Setelah sulung suku Lamuy Lelang kembali ke tempat yaitu rumah adat Baloiba. Kemudian selanjutnya sang permaisuri raja beserta perwakilan suku Kafin mengantarkan barang bawaan berupa makan baru padi ke rumah Baloiba. Subdor bubar win madong obami obetmi aufe luhor obisa baraka win hel elamemi obetmi opuhta obalauta di obu amud win otun ale otape ahor otun ale win otape walor. Sulung suku dari Kafin Lelang berkata, Subdor bubar pun madongam pun obami ofetmi aufe luhor ano bisa ano baraka honin pipunyi oelaemi ofetmi honine obu hopi amud pun otun ale otapeng walol. Artinya pucuk tebu dan rangkai pinang sudah dibawa ke tempatnya supaya memperoleh kekuatan dan barokah, kemudian dibawa turun ke Fit Lakatuil supaya pinang itu digunakan untuk meramal hasil panen tahun depan. Na ote amihiyam, na oba amihiyam, na obu pepam, na obalal pepam, pun madong bimbir, o buta obalonta. Sulung suku Lamuy Lelang Kotfal mengikat selimut di kepala sulung suku Kafin yang membawa tebu
yang utuh dengan daunnya dan serangkai pinang sebagai pelengkap makan baru padi. Ikatan ini merupakan tanda kehormatan terhadap sulung suku Kapin. Dewan Juri yang terhormat yang bertugas membawa tebu dan serangkai pinang merupakan anak sulung dari saudari perempuan sang raja. Sulung suku Lembujalang Kotal berkata, "Ni obu pep, obalal pep, oteng ami, oba ami." Artinya kami sudah siapkan segala tempat berupa bakul dan nyiru, dan silakan diisi pada tempat yang sudah tersedia. Selanjutnya, ritual adat makan baru padi ala Beloy diakhiri dengan dilakukannya ramalan hasil panen tahun yang akan datang dengan cara sebagai berikut. Membelah buah pinang 2 bagian, kemudian dijatuhkan ke bawah. Apabila pinang tersebut terbuka, semua menandakan bahwa hasil panen tahun mendatang baik. Betuno na tunali onin ve nabu amudon ine sadut mama he bampalol bang uli oho otunno subo sanudut nusala he bampalol bang uli ho otunsa. Membelah buah pinang 2 bagian kemudian dijatuhkan ke bawah. Apabila pinang tersebut terbuka, semua menandakan bahwa hasil panen tahun mendatang baik. Jika kedua belah pihak tersebut dijatuhkan dari atas, salah satunya terbuka dan salah satunya tertutup, maka bertanda hasil tanam tahun mendatang kurang baik. Apabila kedua belah pinang dijatuhkan dari atas, semuanya tertutup, maka bertanda hasil panen tahun mendatang tidak baik atau gagal panen. Selanjutnya, mengakhiri kegiatan makan baru padi ala Beloy dilanjutkan dengan kegiatan lego-lego bersama di mesbah sebagai tanda kebersamaan kekeluargaan yang penuh sukacita. Maribaan banyak aleletakene kaba elero eleba ele elele obalele olele rola
so do ye ve ane lo so ara. Merupakan simbol pemersatu umumnya di masyarakat Kabupaten Alor dan khususnya di wilayah Nuatina, Pampalol. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan penuh rasa bangga, kami mohon izin untuk pamit dari tempat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.